Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Erlin Rahmawati Dewi dari Universitas Lampung. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya. Nah, pada bab 3 ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yakni anak-anak dapat menjelaskan ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Yang kedua, dapat mendeskripsikan pengaruh ketergantungan antar uang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dapat menjelaskan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, dapat mendeskripsikan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Serta yang terakhir, dapat menganalisis pasar bebas. Ibu harap kalian tetap menyimak materi karena untuk di akhir video Ibu akan memberikan soal. Kita masuk ke materi yang pertama yakni produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Terdapat beberapa tujuan kegiatan produksi suatu barang atau jasa, di antaranya yang pertama menghasilkan barang atau jasa, yang kedua memperluas lapangan kerja, yang ketiga memenuhi kebutuhan pasar, dan yang terakhir produsen dapat mencari keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang pertama, faktor alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang terakhir kewirausahaan. Faktor produksi alam merupakan segala sumber daya ekonomi yang disediakan oleh alam yang menunjang kegiatan produksi. Bisa dilihat di sini 5 negara dengan hasil laut terbesar yakni ada Cina, India, Indonesia, Peru, dan yang terakhir Amerika Serikat. Dengan adanya faktor produksi alam, kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai. Untuk yang berikutnya ada 5 negara dengan hasil tambang. Yang pertama itu ada negara Tiongkok, yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat Indonesia, dan yang terakhir Australia. Sumber daya bahan tambang digunakan untuk keperluan industri, perdagangan, dan keperluan lainnya. Yang berikutnya yakni tidak ada suatu wilayah yang dapat memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan. Suatu kegiatan produksi membutuhkan bantuan dari wilayah lain untuk memenuhi kegiatan produksinya, karena tidak semua bahan baku ada di satu wilayah. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, distribusi dapat dikatakan sebagai penyaluran. Kegiatan distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pokok ekonomi di samping kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Untuk yang berikutnya yakni ada faktor penghambat terjadinya distribusi antar daerah, yakni terhambatnya pasokan barang, cuaca yang tidak mendukung, kurangnya armada pengangkut, biaya angkut yang cukup tinggi, serta yang terakhir yakni kualitas infrastruktur distribusi yang kurang baik. Di lain itu terdapat faktor pendorong terjadinya distribusi. Yang pertama, ketersediaan pasokan barang, transportasi yang memadai, infrastruktur distribusi memadai berupa jalan raya, dan yang terakhir biaya pengangkutan cukup terjangkau. Hal tersebut merupakan poin-poin yang mendorong terjadinya distribusi antar daerah. Yang berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari kegiatan konsumsi antara lain ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna dari suatu barang atau jasa yang dikonsumsi tersebut. Terdapat beberapa ciri benda konsumsi antara lain yakni benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Yang kedua, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Orang atau manusia yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Yang berikutnya yakni Ibu akan menjelaskan mengenai harga. Harga merupakan nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang, di mana fungsi uang itu sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Nah, dalam kegiatan ekonomi ada yang disebut dengan harga pasar. Harga pasar merupakan harga kesepakatan antar penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar.
Perusahaan dapat menempatkan harga suatu produk yang dijual ke luar negeri dapat melalui 3 cara, yakni kebijakan etnosentris. Seorang manajer yang berpandangan etnosentris meyakini bahwa orang-orang di negara lain tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Sedangkan pandangan para manajer pada kebijakan polisentris menganggap bahwa semua operasi luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami. Maka mereka cenderung mempersilahkan para karyawan di negara tuan rumah menyimpulkan cara terbaik perusahaan beroperasi. Kebijakan geosentris yakni mencari pendekatan dan orang terbaik tanpa memandang asal negaranya. Yang terakhir yakni mengenai pasar. Pasar merupakan proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Terdapat beberapa peran pasar, yang pertama bagi produsen, yang kedua bagi konsumen, yang ketiga bagi pembangunan, dan yang terakhir peran pasar bagi sumber daya manusia. Berikut beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang Ibu kirimkan.